terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasul, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabit. Pada malam hari ini, Bapak Kabit memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Karena kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Joshua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir ini cedera dari belakang. Kasus baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri yang menewaskan Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J masih penuh misteri. Pasalnya, ada sejumlah kejanggalan ditemukan oleh keluarga korban pada jenazah Brigadir J yang disebut-sebut merupakan hasil penganiayaan. Bukan hanya itu, sejumlah kejanggalan lain seperti tidak berfungsinya kamera CCTV di lokasi kejadian juga menjadi sorotan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono untuk mengungkap kasus yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo. Peristiwa ini berawal pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, tepatnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan diduga melakukan pelecehan. Putri lantas berteriak dan didengar oleh ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada E yang berada di lantai 2 rumah tersebut. Saat tiba di kamar, Barada E kemudian menegur, namun dibalas tembakan oleh Brigadir J. Brigadir J menembak ke arah Barada E sebanyak 7 kali. Barada E kemudian menghindar dan melakukan tembakan balasan sebanyak 5 kali dan mengenai Brigadir J. Dari peristiwa itu, Brigadir J mendapatkan 7 luka tembakan di tubuhnya hingga mengakibatkan dia tewas. Kronologis kejadian ini disampaikan Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan 3 hari pasca kejadian, Senin 11 Juli 2022. Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk ke kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika, Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Namun dari kronologis tersebut, sejumlah pihak merasa ada yang janggal dalam kejadian itu.
mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD hingga Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut pada Selasa 12 Juli. Tim itu dipimpin langsung Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Reskrim, Pak Kabid, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif, dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota, kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu tim nanti akan bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal kita bentuk ini menjadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan untuk melengkapi dan penyidikan yang ada. Tentunya kita tidak menutup kalau ada laporan dari sisi yang lain, namun semuanya ini tentunya harus kita telaah, kita cermati, dan kita tangani objektif, secara transparan, dan tentunya menggunakan kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur dalam scientific crime investigation. Sementara itu, pihak keluarga Brigadir J yang merasa ada janggal dalam peristiwa itu kemudian menunjuk sejumlah pengacara untuk menjadi kuasa hukumnya. Dengan membawa sejumlah bukti, pengacara Brigadir J lalu secara resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri pada 18 Juli. Bukti tersebut seperti surat permohonan visum et repertum dari Kapolres Jakarta Selatan pada 8 Juli. Ada juga surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Polri, surat bebas dari COVID-19, berita acara serah terima mayat, hingga foto-foto. Dalam pelaporan ini, Kamarudin menjelaskan bahwa yang menjadi terlapor dugaan pembunuhan itu bukanlah Baradae, melainkan tertulis masih dalam lidik. Dia menduga Baradae tak mungkin melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Bukan hanya itu, Kamarudin juga mengungkapkan bahwa dugaan pembunuhan itu terjadi di Magelang atau Jakarta. Karena kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Joshua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir ini dijedrak dari belakang. Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang, karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Sekiranya nih perkelahian 1 lawan 1 atau tembak menembak 1 lawan 1, maka tidak mungkin ada jerat tali di leher. Nah, itulah perkembangan terbaru, kami dapat temuan lagi. Buntut dalam kasus ini, sejumlah jenderal dan perwira menengah lengser dari jabatannya. Salah satunya adalah Irjen Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Senin 18 Juli.
Dan terbaru, Kapolri menonaktifkan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto dari jabatannya. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan penonaktifan ini dalam rangka menjaga transparan, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pengungkapan kasus tersebut. Dedi menegaskan bahwa tim khusus bentukan Kapolri saat ini masih terus bekerja. Dedi mengatakan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J akan dilakukan. Selain itu, tim khusus juga telah menemukan rekaman CCTV. Tim sus ini terus bekerja dalam rangka untuk menjaga objektivitas, kemudian transparansi, independensi. Tim harus betul-betul menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional, maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Herdi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Bukan hanya itu, mengutip kumparan.com, sumber di kepolisian mengungkapkan terjadinya penganiayaan terhadap Brigadir J sebelum meninggal. Diduga dipicu kemarahan Ferdi Sambo tentang isu hubungan Brigadir J dengan istrinya. Indikasi adanya penyiksaan tersebut muncul dengan penemuan semacam sigar cutter di lokasi. Diduga alat itulah yang digunakan untuk memotong jari Brigadir J. Namun sebelumnya, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut luka-luka di tubuh Brigadir J seluruhnya akibat tembakan. Menurutnya, jari yang terpotong itu hasil tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh korban. Jadi walaupun 5 tembakan, jadi ada 1 tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada 1 tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh. Ya termasuk sayatan itu. Ya. Jadi misalnya saya contohkan ya, ketika tangannya begini, ada arah tembakan masuk ke tangan, tembus dia ke dada. Jadi 1 tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP, tembakan yang dilakukan oleh Barada itu. Apakah kasus ini murni pelecehan hingga terjadi peristiwa baku tembak antar polisi atau pembunuhan berencana seperti dugaan keluarga Brigadir J? Kasus ini masih penuh misteri. Semoga tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono bisa mengungkap kasus ini secara objektif, transparan, dan independen. Tim Kreatif Herald Indonesia.